Sallu ala Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. 3536 Al-Qalam. Akankah kami apakah kami akan menyamakan kaum muslimin dengan mujrimin? Keke ente ini menghukum. Malakum kaifa tahkumun. Apa ente ini? Gimana kamu berpikir caranya kok rancu banget? Maksudnya kami tidak akan menyamakan kaum muslimin dengan mujrimin. Padahal dalam kejadian itu menurut riwayat Abdullah bin Umi Maktum ini muslim, sudah Islam. Kemudian orang-orang ini bukan hanya kafir, minal yani man istaghna, itu orang yang takabur dan sebagainya. Nah, ada mau tanya ini kepada orang yang ini dengan pertanyaan Tuhan, kemana kaifa tahkumun? Kita menghukumi dan membijaki atau memikirkan masalah ini. Nah, itu salah satu daripada alasannya bahwa kejadian ini tidak mungkin Rasulullah yang melakukannya. Alasan keempat, dalam ayat itu disebut wa ma alaika alla yazakka, bukan wa ma alaika alla yazakka. Ini berpaling dan merengut, ente melayani orang yang kaya, ini kan? Kemudian berpaling dari yang buta, ini kan? Wa ma alaika alla yazakka. Ayat itu ada, tadi enggak saya bacakan ayat keberapa itu kira-kira. Iya, surah Abasa. Jadi Allah mengatakan di ayat itu terusannya, ente ini maksudnya kenapa ente merabut, ente begitu menghormat kepada orang kaya, ente menghargai orang miskin ini nggak dipedulikan, ente gini. Ada apa ente? Kalau mereka memang tidak membersihkan diri, biarin. Ente nggak punya tanggung jawab. Ma alaika alla yazakka. Kamu tidak punya tanggung jawab mereka mau mensucikan dirinya atau tidak. Ayat ke-7 ya. Jadi orang itu terus dimarahi gitu, dikecam sama Allah. Ente melakukan seperti itu, enggak? Ada apa ente? Ente tidak diberi tanggung jawab untuk mereka itu mau menyucikan dirinya atau tidak, itu bukan urusanmu. Nah, sedangkan Nabi, urusan Nabi itu. Tidak mungkin Nabi tidak ada urusan dengan orang mau mensuci atau tidak. Makanya ada ayat. Justru Nabi ini ditugaskan untuk itu kan, untuk mendidik, persis kayak abah mendidik anaknya dengan kasih sayang supaya mereka mensucikan dirinya, ya kan? Nah, ini tugas Nabi. Sementara orang itu katanya nggak punya tugas itu, berarti bukan Nabi. Ayat yang mengatakan itu yaitu ini yang berbunyi Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tidak, saya teruskan hikmahnya. Dialah, yani Allah, yang mengutus seorang rasul, ya kan, kepada fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia yang mengutus rasul kepada fil ummiyin, begitu, kepada orang-orang yang ya, rasul yang buta huruf maksudnya, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Nah, ini di sini ada tugas rasul, salah satunya wa yuzakkihim. Ayat apa itu? Ayat Al-Baqarah. Iya, surat Al-Baqarah juga ayat 129. Ya kan? Jadi sementara di ayat itu bukan tugas dia. Yang dikecam itu, orang yang dikecam itu, nanti ada apa nanti? Lawan kayak gitu, ya kan?
bukan tugas ente. Bagaimana kalau mereka mau bersihkan diri atau tidak? Tapi Nabi merupakan tugasnya. Ini bil awaliyahnya ya, tetapi setelah berkali-kali Nabi menyampaikan itu kemudian memang bandel, itu memang Allah mengatakan dalam satu ayat, wa ma 'alaika illal balag. Nanti tidak ada urusan kecuali hanya menyampaikan. Tetapi ini sudah martabah akhirah, jadi martabah tingkatan yang sudah sangat bandel, sudah 10 kali diingetin nggak bisa, ya sudah berlaku ayat itu. Tapi kalau yang pertama wa yuzakihim ini berlaku, ngomong, ngajari, mendidik, bergaul dengan mereka, beri contoh-contoh supaya mereka mensucikan diri. Kemudian ayat yang alasan kelima, ayat ini sudah turun, wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sampaikan ajaran ini kepada kerabat-kerabatmu dan inti ya seperti itulah, bertawaduklah, lindungi mereka. Waktu janaka ini kadang mungkin kayak ayam yang melindungi anaknya gitu kalau ya barangkali ya, berkasih sayanglah lah intinya ya, dengan kepada mereka yang telah mengikutimu, yakni yang telah beriman. Ini ayat ini yaitu surat Syu'ara, bukan ayat 214 dan 215, turun sebelum Abasah 2 tahun, sebelum surat Abasah. Jadi Nabi telah diperintah untuk berlemah lembut, menyayangi, melindungi yang beriman. Tetapi sekarang mana dihardi dengan isyarat, yaitu berpaling dan merenggut. Sementara beliau melayani orang-orang yang di depannya. Ustaz Ja'far Murtada mengatakan, apa Nabi lupa? Kalau Nabi lupa, ya kita nggak bisa memegang perkataan Nabi seluruhnya. Nggak bisa, mungkin sholat subuh 3 rakaat, siapa tahu kan? Kalau Nabi boleh lupa. Ini kembali kepada isma lagi, kemaksuman. Jadi memang yang saya ketahui maksum itu, tapi saya tinggal di kitab-kitab hadiah dari Allah. Walaupun itu harus ditinjau dengan keadaannya. Tapi yang saya dulu belajar, isma itu ada bermacam-macam. Orang terjaga dari dosa, orang terjaga dari lupa dan tidak sengaja. Kalau terjaga dari dosa itu ikhtiyari, perbuatan manusia. Tapi kalau dari lupa, sebab kalau lupa kan tidak dosa. Tapi kalau Nabi hatta lupa nggak boleh. Nah ini dari Tuhan yang ini. Gitu. Sebab Nabi harus syari. Kalau di sini juga Nabi lupa, kan ayat itu nggak dibaca oleh Nabi dengan jawarehnya, dengan tangan dan kakinya, hanya baca di lisan aja, kan? Lupa sama ayat itu, ya. Nabi yang gimana kalau lupa, kita nggak bisa naktamin dengan yang lain, tidak bisa memegang yang lain-lain daripada kata-kata beliau. Ala kulli hal. Kemudian di sini dijelaskan bahwa siapa sih sebenarnya yang melakukan itu? Alasanku sudah tercukupkan. Memang ada yang ke-6, yaitu menukil kata-kata Allamah Tabatabai rahimahullah, yakni milak tabdil, ini ukuran untuk mengabdalkan orang itu takwanya, ya kan? Dalam satu ayat disebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa di antara kalian. Nah ini orang kafir kaya, orang buta miskin tapi muslim. Nah ini kan sudah lain nilainya. Bagaimana Nabi bisa mengabdalkan yang kaya dan dia kafir dari orang yang muslim? Ya dalam keadaan miskin. Iya. Laku lagi dia mau tanya sama Nabi. Yang saya pahami dari buku Ustaz Ja'far Murtada ini,
Sebenarnya Nabi itu ya apa dalam berdialog atau tidak, di sisinya itu ada seseorang dari Bani Umayyah, cuma nggak disebut siapa orang. Di beliau sama orang ini, alat zahir orang ini qad yakun muslim, ini sahabat qad yakun, tapi beliau nggak melahirkan di sini, cuman ada beberapa kemungkinan. Walhasil begini, di sisi beliau ini hadis dari Imam Sadiq alaihissalam, jadi Bani Umayyah, orang dari salah satu Bani Umayyah. Kemudian setelah orang itu datang, orang ini melecehkan gitu, menghina, padahal itu di dekat Nabi kan. Maka Allah mengatakan kepada dia, dia telah berpaling dan merengut dan berpaling ketika datang seorang yang buta. Tahukah kamu mungkin orang ini yang membersihkan diri? Nah, ini nanti akan dipertanyakan juga di sini, ada soal jawabnya. Apakah bisa ayat itu kepada selain Nabi? Yani, tahukah kamu itu? Kamu itu kan semestinya Nabi, tapi apakah bisa kepada selain Nabi? Di sini dikatakan, walhasil ini kesimpulan awal bahwa pelaku itu adalah bukan Nabi, tapi seorang dari Bani Umayyah. Kemudian mungkin Anda bertanya, Bama makna qauluhu ta'ala fa'anta lahu tasadda fa'anta anhu talaha. Kalau memang pelakunya bukan Nabi, apa bisa ada artinya kata-kata Allah, firman Allah yang ada pada surat itu, yaitu yang berbunyi, dan engkau melayaninya dan engkau tidak melayaninya. Yani ketika orang kaya datang kepadamu, kamu melayani, sedangkan orang yang datang bersegera kepadamu dan dia dalam keadaan takut, kamu melecehkannya, kamu tidak melayaninya. Nah, apakah mungkin, apakah bisa punya arti ayat ini kalau pelaku itu bukan Nabi? Masalahnya apa? Masalahnya zahir ayat ini katanya tasadda, pelayanan atau pelecehan itu dilakukan karena ihtimamnya kepada din, karena perasaan mementingkan agama gitu. Jadi kamu melayani, kamu tidak melayani. Nah, ini melayani dalam artian ingin melayani dalam menyampaikan agama, tidak melayani dalam menyampaikan agama juga. Nah, kalau pelakunya bukan Nabi nih, apakah mungkin ayat ini bisa punya arti? Masalahnya orang lain itu kan tidak punya ihtimam semacam itu, nggak punya perasaan bertanggung jawab dan sebagainya untuk menyampaikan ayat-ayat Tuhan. Yang itu pertanyaannya. Dijawab oleh beliau, jawaban pertama, tasadda dan talaha itu tidak menunjukkan bahwa itu ke agama. Jadi tidak menunjukkan bahwa pelayanan dan pelecehan itu urusan agama, enggak. Itu umum. Bisa saja orang itu melayani karena dia mengharapkan sesuatu, yaitu kedudukan atau uang, sedekah dan sebagainya. Ya, seperti mungkin pada jajak terpaksa sekarang ini, kadang-kadang kita mengundang tokoh kemudian dikarbisin misalnya gitu. Kalau tujuannya itu bukan untuk pribadi, ya insya Allah itu amal. Tapi kalau sudah pribadi, ini lain. Ya, saya mau bisnis ini, ya kan, mengundang orang tokoh hebat, misalnya siapa, penceramah kesohor, kemudian dikarkis. Wah, kalau gedung yang ada bagus, kalau ada mahal, wah, kembali modal dan laba masihan. Nah, ini dia bisa ihtimam sama itu, jadi kepentingan bukan selain agama. Katakanlah oke, katakan itu masalah agama. Dia merasa punya kepentingan masalah agama. Tapi yang merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan agama ini bukan hanya Nabi. Siapa juga? Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat sekarang kita ini. Kan iya, watawasau bil haq, watawasau bil. Jadi kita mempunyai perasaan semacam itu, ingin menyampaikan agama. Nah, maka di sini yang saya katakan bahwa ihtimal yang paling kuat orang itu memang sahabat. Masalahnya apa? Tasaddanya itu, ihtimamnya itu cuma ya sahabat dalam zaman peralihan, atau yang memang dia ini
tidak mengerti tentang Nabi seutuhnya, maka sahabat ini yang mempunyai imam-imam ini sekarang saja banyak tokoh muda mempunyai prinsip apa? Kita kalau mau bertabling, sasaran pertama orang-orang kaya, banyak dengan harapan namanya hartanya nanti keluar donaturnya katanya supaya kuat. Memang kalau itu disertai keikhlasan mungkin kan, tapi dalam ayat ini nampaknya dicela memang. Nggak boleh begitu. Dan orang-orang terdaftar kayak gitu, misalkan itu konsentrasinya di situ dulu. Ya sudah ada madaris, sudah ada madrasah yang masuk Jafar. Bukhara juga mana sekarang hatam madaris kadang wali bayam. Ya. Walhasil nanti donatur dananya itu untuk tambah bangunnya aja. Setelah tambah bangunannya lebih banyak muridnya, lebih banyak iurannya. Juga bisa ya bisa membiayai ustaz-ustaznya itu memang lazim ya, dan bisa membiayai dirinya. Bahkan ya yang dulunya mau pindah dari Irak ya bisa ganti yang lebih baik gitulah. Ala kulli hal itu dikecam. Jadi di sini yang saya katakan ada kemungkinan besar adalah orang itu memang sahabat. Ya dia ini kalau orang kaya dia pentingkan, kalau orang miskin dia nggak pentingkan. Nah, kalau Anda bertanya, jadi di sini di dalam ayat ini, kan ada dua takwilan, ada dua penafsiran. Walaupun yang pertama Ustadz Ja'far Mutadhani mentarkiskan, jadi melebih sahihkan. Yaitu apa? Awal Allah mengatakan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, telah merengut dia dan telah berpaling ketika datang seorang yang buta. Tahukah kamu? Ini langsung kepada orang itu. Jadi kamunya di sini bukan nabi. Sekarang nabi ini justru yang mengkamukan sebagai wakil Tuhan gitu. Jadi nabi tidak dikamui sama Tuhan, tapi orang lain yang dikamui dengan lantaran ya masa mereka Jibril langsung kamu gitu kan pakai lewat nabi. Wa ma yudrika, Nabi mengatakan dengan ya atas nama wakil Allah karena beliau penyampai wahyu. Wa ma yudrika la'annahu yazakka. Tahukah kamu mungkin orang ini tapi yang yazakka. Gitu. Nah, jadi setelah gaib dapat kepada mukhatabnya. Tapi beliau juga memungkinkan bahwa itu nabi, tamunya itu kepada nabi, tetapi membab iya kak ini wasmaya jaro. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kita bisa berbicara kepada A, wahai A, kamu ini jangan mencuri, kamu ini. Di dekatnya ada B. Ya, A ini tidak mencuri, bukan pencuri, tapi yang mencuri B. Itu ada bahasa dalam bahasa Arab itu jaiz begitu. Jadi A ini apa? Istilahnya iya kak ini wasmain ya jaro. Aku bicara kepadamu, tapi wahai B yang di dekatnya dengerin. Gitu. Ada yang begitu, tapi ini beliau melebih kuatkan yang pertama, yakni pertama datang dengan siwa gaib. Ya mungkin hikmahnya supaya mengerti bahwa yang melakukan bukan nabi. Setelah itu nabi atas nama Allah istilahnya menghujat orang itu. Ala kulli hal. Dalam sebagian riwayat, wah ini cuman agak dibela karena memang kurang kuat. Dalam riwayat Ahlul Bait kan, itu sebenarnya yang merenggut itu adalah Utsman bin Affan, tetapi melemahkan ini Syekh Ja'far Mutadhani melemahkan lantaran apa? Lantaran bahwa beliau ini hijrah ke Habasyah, termasuk rombongan yang hijrah. Tetapi memang ada katanya 30 orang itu ada yang kembali. Nah, kalau memang Utsman termasuk yang kembali, jamaah ada antara yang 30 itu lebih dari 30 ya ada yang kembali. Kalau dia masuk di situ bisa sahih di sini. Jadi beliau tidak memastikan siapa orang itu. Memang Imam Shadiq sendiri dalam hadisnya membani Umayyah. Cuma ada hadis yang sahih mengatakan bahwa itu pelakunya adalah Utsman. Nah, iya, jadi beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan ini lemah, walaupun ada kemungkinan benar lantaran apa? Utsman ikut hijrah ke Habasyah
Tetapi memang ada jamaah lebih dari 30 yang kembali. Nah, kalau Utsman termasuk di dalamnya yang pulang, maka qad yakun sahih itu hadis. Hmm. Ala kulli hal. Ya, sekian ini kira-kira yang dapat disajikan untuk malam ini. Mungkin nanti akan diskusikan atau ya apa urut-urut rembuk apa di dulu nih. Kita break dulu dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan mulai kepada peluk pertama Isya. Dari uraian sampai dari Allah Taala ada cukup mengambil satu kesimpulan bahwa secara fakta bahwa surat Al-Baqarah ada, kemudian juga secara fakta paling tidak diakui adanya suatu kejadian yang menyebabkan turunnya surat Al-Baqarah. Nah, kejadian ini yang kemudian menjadi apakah surat Al-Baqarah itu kata-kata Al-Baqarah bermuka macam itu ditujukan kepada Nabi atau bukan ditujukan kepada Nabi, itu kepada sahabat beliau menurut satu riwayat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentunya setiap turunnya surat tentu didahulukan oleh sebab-sebab yang kita namakan asbabun nuzul. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa asbabun nuzul itu bisa saja direkayasa setelah sudah beberapa masa meninggalnya Nabi. Nah, apakah mungkin bahwa asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ini merupakan suatu rekayasa dari katakanlah orang-orang Islam yang memang terlibat dalam masalah-masalah konflik politik pada masa sudah Rasulullah meninggal dan mencapai puncaknya ketika peperangan yang melibatkan Muawiyah KS yang berhadapan dengan Imam Ali. Itu yang pertama. Kedua, kalau dilihat dari riwayat Nabi tentang adanya ayat-ayat yang bernada katakan mukhatab, ada ayat yang berbunyi mukhatab kepada Nabi lalu didahulukan dengan qul. Seperti kalau anta itu ditujukan kepada Nabi itu didahulukan qul, katakanlah. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah tidak ada kata-kata perintah. Kalau wa anta seperti ayat wa anta lahu wa anta anhu talaha, artinya tidak didahulukan dengan kata-kata qul. Katakanlah jika memang ayat ini dimaksudkan untuk sahabat Nabi yang mana Nabi mengatakan ayat itu kepada sahabatnya, seperti Nabi mengatakan kepada sahabatnya wa anta lahu talaha. Kalau ini Nabi katakan kepada sahabatnya, tentu ada perintahnya seperti qul. Nah, ini banyak kita ketemukan dalam beberapa ayat, qul ya ayyuhal kafirun dan lain-lain sebagainya. Memang problemnya kita juga mendapatkan satu ayat-ayat lain seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan yang mengatakan Allah, tetapi iyyaka na'budu hanya kepada Engkau kami menyembah. Yang mengatakan iyyaka na'budu ini siapa? Kan Rasul. Tapi di sini tidak ada perintah kata-kata katakanlah Muhammad. Nah, ini memang beberapa persoalan yang mesti dipecahkan, karena kalau kita tidak memecahkan ini, saya rasa masalah yang serupa yang kita akan banyak temukan dalam Al-Quran masih berbicara pada
pembahasan yang tidak pasti, tidak pasti. Akhirnya kita bisa aja mencari suatu alasan-alasan yang kita rasionalisasikan sendiri, alasan-alasan yang dipaksakan sehingga kita bisa dapat terima. Itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah mungkin peristiwa itu memang direkayasa oleh orang-orang yang memang berkiprah dalam sejarah Islam ini, dalam kelanjutan sejarah Islam. Untuk itu memang tidak mustahil ya. Jadi, dan memang dalam sejarah banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang memang dilakukan dan disengaja oleh orang-orang yang melakukan suatu kesalahan. Juga bisa saja kesalahan dia itu dilimpahkan kepada Nabi, atau minimal dia kelakuannya yang salah itu akan didukung oleh misalnya contoh dari Nabi, sehingga akan ada hadis-hadis yang misalnya semacam ini ya, semacam seingat saya itu di Bukhari hadisnya mengenai Rasulullah melihat orang yang berjoget, dan Aisyah juga bersamaan dengan itu melihat juga, dan kalau salah pipinya diadu itu atau apanya gitu ya, diadu. Ini di depan halayak melihat orang yang Nabi dengan Aisyah melihat orang yang berdansa-dansi ya. Jadi ini ada kemungkinan memang ya mungkin penguasa waktu itu main kayak gitu supaya tidak jatuh di bawahnya, kemudian dengan mafia ininya pensil hadisnya, ayo kamu bikin hadis sebut sudah kami min Abdullah min siapa lagi Abdul Manaf min Abdul Muttalib, kita apa pokoknya sebut kami amin Rasulullah innahu qala atau ra'a Rasulullah bi annahu hadza wa hadza. Itu memang bisa terjadi gitu, dan itu memang terjadi. Banyak sekali termasuk pemasukan dilakukan oleh orang-orang itu berkenaan dengan kesalahan dari misalkan dengan itu atau tidak. Saya ingin apalah khairun minan naum. Itu dalam sejarah Umar bin Khattab kesiangan sudah diazankan masjidnya belum bangun juga, dipanggil Rasulullah belum bangun, sampai akhirnya juga bangun. Ketika orang-orang sudah mulai teriak, "As-salatu khairun minan naum, ya amiran mu'minin," dipanggil "As-salatu khairun minan naum." Dan itu kemudian dia bangun. Wah, anak kok dipanggil "As-salatu khairun minan naum," supaya jangan anak saja dia katakan, ya pikirnya itu ini rekayasa saya. Dia katakan apa? Wah, ini panggilannya memang baik, ini panggilan "As-salatu khairun minan naum." Ahsan, masukkan ke adan. Ya mana Nabi nggak ada seperti itu. Walhasil mungkin juga salat duha salah satu kejadiannya, mungkin juga kesiangan salat subuh dan sebagainya ya. Tolak kanan kiri juga begitu. Itu dalam satu sejarah, cuman saya tidak berani nyebut karena ini mungkin satu yang dimustahilkan oleh sebagian orang. Ini seorang khalifah walhasil dia ingin membunuh Imam Ali alaihissalam. Kodenya dia punya algojo, jadi punya ya macam algojo. Dibilang kalau saya sudah assalamualaikum itu bunuh. Waktu itu ini khalifah ini masa ragu-ragu. Dia kalau berhasil, kalau berhasil kikin nggak enak. Akhirnya sebelum assalamualaikum dia tulis dikasih syarat sama matanya, nggak jadi itu. Kode kita nggak jadi, terus baru dia menjawab assalamualaikum warahmatullah. Dia aneh dulu, kasih kode dulu sama itu ya, yang sama ini rundingan itu, jangan bunuh. Ini ngasih kode sama matanya,
nggak jadi, perjanjiannya batal, baru dia ucapkan assalamualaikum. Mau diakhirkan itu assalamualaikum. Buat kodenya itu. Ini kan satu yang mungkin orang memustahilkan banget ini, tapi ya terjadi. Kenapa orang memustahilkan? Karena orang melihat para ini khalifah atau sahabat ya, khalifah yang mana nggak tahu nih. Saya nggak nyebutin loh apakah itu khalifah Bani Umayyah, Bani Abbas atau yang mana. Walhasil, ah, wal ini off the record. Ala kulli hal, ya yang itu mana nih Imam Ali ya, ya cari aja itu. Pokoknya selama Imam Ali hidup. Nah, jadi ala kulli hal banyak sekali. Ini di Bukhari, di Bukhari waktu Abu Bakar jadi khalifah itu berpidato, kumpulkan semua hadis-hadis. Tidak boleh orang menulis hadis, cukup kitab Quran. Itu tidak boleh menulis hadis, dibakarin tuh hadis Nabi semacam itu. Nah, untuk mengesahkan perbuatannya ini kiki terusan. Orang kita nanti ngeritik, kalau ngeritik jatuh fatwa-fatwanya semacam si hidup. Nah ya mungkin entah pengagumnya atau ya sendiri, kemudian ketohor lah di kalangan saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah adanya larangan menulis hadis.